Hai Sobat KP dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membesarkan burayak ikan gapi agar tidak mati dan bisa tumbuh menjadi besar nih teman-teman. Kenapa saya berbagi pengalaman ini? Karena berdasarkan pengalaman saya di farm kami di Titan Gapi, kita bisa mencegah dan mencapai angka kematian hingga 0% ya teman-teman. Jadi nggak ada yang mati, hidup semua nih. Nah, seperti apa penjelasannya kita akan bahas. Ayo kita simak videonya. Beberapa breeder atau teman-teman, terutama yang masih pemula, banyak sekali mengeluhkan dan menanyakan kenapa ikannya yang baru saja lahir, yang masih burayak, terutama yang masih berusia 1 sampai 7 hari itu biasa mengalami kematian ya teman-teman ya. Sebenarnya kematian burayak ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kematian burayak ini? Ya, kita simak. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kematian pada burayak ikan gapi ya teman-teman ya. Di antaranya adalah faktor dari indukan, faktor dari media, faktor dari pakan. Nah, untuk kali ini kita tidak akan membahas medianya, tidak akan membahas kualitas airnya atau media seperti apa yang digunakan, karena dengan media yang standar breeding normal menggunakan bak ataupun akuarium ataupun styrofoam itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk pembesaran ikan gapi ya teman-teman ya. Jadi kita akan lebih membahas tentang dari faktor indukan, burayak, dan pakannya. Di Titan Gapi kita bisa mencapai angka kematian 0% ataupun bisa mencapai kesuksesan rata-rata hampir di atas 90% ya teman-teman ya. Itu pun kadang ada yang mati 1-2 ekor, tapi kita sudah coba di beberapa kelahiran burayak ya. Dalam satu kelahiran itu hampir 0% ya, tidak ada yang mati teman-teman, dan itu ada rahasianya, ada resepnya, dan kita sudah lakukan percobaan dan itu benar-benar berhasil, terbukti. Nanti teman-teman bisa ikuti cara-caranya untuk di rumah agar bisa mengatasi kematian pada burayak ikan gapi kesayangan kita teman-teman ya. Nah, dari beberapa faktor itu, faktor yang pertama adalah faktor dari indukan ya teman-teman ya. Jadi pada saat pemilihan indukan, pada saat dikawinkan itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil dari burayak yang dilahirkan nanti. Nah, indukan seperti apa yang bagus untuk menghasilkan burayak agar tidak mudah mati? Indukan yang bagus adalah indukan yang sudah mencapai usia yang matang ya teman-teman ya. Usia yang matang itu usia berapa atau usia seperti apa? Usia yang matang untuk mengawinkan atau membudidayakan ikan gapi itu adalah pada saat mencapai usia 4 bulan, 5 bulan, ataupun ya 4 bulan ke atas lah ya. Itu sudah cukup bagus karena kandungan dalam tubuhnya, hormonnya itu udah maksimal ya teman-teman ya. Pembentukan organ-organnya untuk kehamilan indukan betinanya itu udah sempurna. Nah, sebenarnya pada saat indukan usia 3 bulan itu sudah bisa dikawinkan pada saat usia di bawah 4 bulan. Tapi pada saat usia indukan masih mencapai 3 bulan, biasanya kita dapat temukan anakan yang gampang mati, indukan betinanya setelah melahirkan mati. Terus hasil dari burayaknya pada saat apabila bisa tumbuh besar, dia tidak maksimal, yaitu ekornya, dorsalnya, badannya kecil, sering mudah sakit. Itu karena pemilihan indukan pada saat mengawinkan itu usianya masih di bawah umur standar matang indukan ikan gapi ya teman-teman ya, yaitu di bawah 4 bulan. Nah,
usia yang bagus adalah 4 bulan. Apabila kita sudah mengawinkan indukan di usia 4 bulan, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik karena secara fisik indukan jantan maupun betina ya sudah mencapai tahap matang, yaitu untuk yang jantannya secara ekor, dorsal, badannya sudah maksimal meskipun masih bisa berkembang lagi. Yang betinanya untuk bagian rahimnya ya, kita bicara di dalam organ untuk reproduksinya juga sudah matang secara hormon ya. Secara hormonnya sudah matang, jadi kita bisa mengawinkan di usia 4 bulan. Nah, setelah kita bisa mengawinkan di usia 4 bulan secara matang, faktor lain yang menentukan adalah faktor nutrisi dari indukan pada saat dikawinkan maupun pada saat hamil ya teman-teman ya. Nah, dari pengalaman kita di Titan Gapi ini, pada saat indukan betina hamil itu biasanya dia akan cenderung berubah menjadi lebih rakus, lebih agresif, dan bahkan pada beberapa kasus pengalaman di Titan Gapi ini banyak sekali pada saat kita mengawinkan dan kita lupa untuk memindahkannya, itu ikan gapi jantan itu seringkali diserang sama ikan gapi betina karena terlalu agresifnya teman-teman ya. Jadi si ikan gapi betina jadi lebih agresif dan lebih rakus, lebih doyan makan. Jadi kita harus memberikan nutrisi yang bagus untuk si betina. Sebaiknya sih kita mengawinkan untuk ikan gapi jantan dan betina ini, kita kawinkan saja cukup 1 hari atau sampai seminggu ya teman-teman ya. Setelah seminggu bagusnya si betina ini dipisahkan ke dalam tempat tersendiri atau bisa dibilang karantina. Kita pindahkan ke tempat dia dimana bisa dengan nyaman mengandung, diberi nutrisi yang bagus sampai dia melahirkan. Tidak perlu dicampur dengan yang jantan karena si sperma jantan ini sudah terdapat di dalam rahimnya si betina ya teman-teman ya. Bahkan dia nanti bisa beranak sampai 3 kali, tidak perlu dikawinkan lagi. Indukan betina masih bisa beranak lagi. Nah, pada saat gapi betina ini hamil nih teman-teman ya, kita bisa berikan nutrisi yang bagus. Bisa seperti pelet, pakan hidup, cacing sutra ya teman-teman ya. Saya sih menyarankan menggunakan cacing sutra karena cacing sutra ini sangat bagus untuk perkembangan gapi pada saat hamil ya. Saya sudah membuktikan sendiri dengan menggunakan cacing sutra pada saat hamil, anakan yang dihasilkan bisa lebih banyak dan sehat-sehat juga teman-teman ya. Karena secara nutrisi cacing sutra itu bagus. Nah, dengan menggunakan cacing sutra dan pelet, kita bisa mendapatkan nutrisi untuk perkembangan dari ikan-ikan yang masih di dalam kandungan itu teman-teman ya. Ya, itu tadi dari faktor indukannya. Nah, sekarang kita bahas dari faktor si burayaknya nih teman-teman ya. Untuk pembesaran burayak ikan gapi, kita sudah melakukan beberapa percobaan pada beberapa jenis ikan gapi ya teman-teman ya. Di sini kami menggunakan gapi dragon, gapi yang normal, dan menggunakan gapi AFR, yellow cobra, metal snake skin yellow cobra untuk yang albinonya. Kita sudah menggunakan untuk jenis burayak gapi normal dan burayak gapi albino, dan pada perawatannya, pada pengalaman kami itu tidak terdapat perbedaan. Ada yang bilang biasanya burayak gapi yang albino seperti jenis AFR itu lebih rawan, lebih rentan penyakit, gampang mati. Tapi kami sudah buktikan sendiri di farm kami di Titan Gapi bahwa AFR atau gapi burayak jenis lainnya yang albino itu tidak terdapat perbedaan perawatan
atau dia jadi gampang mati, mudah sakit. Ternyata tidak teman-teman, asalkan perawatannya tepat. Jadi kita tidak membedakan perlakuan burayak ikan gapi yang normal maupun yang albino. Nah, untuk pembesaran burayak ikan gapi ini untuk menghindari kematian, perawatan yang kami lakukan di Titan Gapi ini adalah untuk media kita pakai akuarium. Kita sudah coba, kita menggunakan bak bekas buah anggur yang dikasih plastik ya teman-teman ya, yang sangat murah dan ekonomis. Itu juga berhasil. Memakai akuarium juga berhasil, memakai styrofoam juga berhasil, bisa sampai besar. Terus memakai bak plastik yang mirip ember itu juga berhasil sampai dewasa, tidak ada kendala sama sekali. Penggunaan air, kontrol airnya, secara kualitas air sama, tidak ada perbedaan, dan juga menghasilkan gapi yang 0% kematian. Nah, di sini kami lebih menekankan untuk pakan ya teman-teman ya. Kenapa pakan? Karena pada saat gapi baru dilahirkan, terutama pada usia 1 hari sampai 2 hari, sebenarnya ikan gapi itu masih membawa kantong makanan ya dari induknya ya, yang berwarna kuning itu masih bawaan makanan pada saat dia dilahirkan, jadi belum membutuhkan makanan. Tapi pada saat gapi lahir di usia 1 atau 2 hari, pada dasarnya sebenarnya kita bisa mengenalkan pada mereka, pada burayak-burayak ikan gapi itu pakan ini. Saya menganjurkan pakannya adalah Artemia hidup. Kenapa Artemia hidup ya teman-teman ya? Karena Artemia hidup ini sangat bagus untuk burayak yang baru lahir, terutama pada usia 1 sampai 7 hari, sampai seminggu teman-teman ya. Karena Artemia ini ukurannya sangat kecil, Artemia hidup ya, sangat kecil, dan dia bergerak-gerak tuh teman-teman. Jadi Artemia yang bergerak-gerak itu, berenang-renang itu akan memacu atau merangsang si burayak yang masih kecil itu untuk menyergap atau menangkap ya, mengejar-ngejar lalu dimakan. Jadi di situ meningkatkan naluri alaminya untuk memangsa. Tapi bukan predator ikan gapi ini, predator Artemia. Jadi dia akan tambah nafsu makannya, mengejar-ngejar dan memakan si Artemia hidup ini, dibandingkan kita memberikan pakan hidup ataupun pakan pelet yang tidak bergerak. Kita sudah lakukan percobaan di Titan Gapi ini, dan Artemia adalah pakan terbaik untuk burayak usia 1 hari sampai seminggu ya, sampai 7 hari ya teman-teman ya, karena dapat memacu, merangsang nafsu makan si burayak ikan gapi. Dengan memacu dan merangsang si ikan gapi untuk makan, otomatis akan membuat gapinya jadi tumbuh lebih sehat dan tumbuh lebih besar ya teman-teman ya, karena kenyang untuk makan Artemia tuh. Untuk Artemia ini di Titan Gapi menggunakan jenis Artemia yang biasa ya, yang supreme, karena yang mudah ditemukan di sini Artemia yang supreme yang hijau. Nah, setelah mencapai usia 5 hari, nah itu kan penggunaan Artemianya seminggu ya teman-teman ya. Tapi pada usia 5 hari kita sudah bisa mengenalkan cacing sutra hidup. Cacing hidup lagi nih, jadi jangan yang beku. Cacing sutra hidup pada burayak ikan gapi kesayangan kita. Kenapa saya memilih cacing sutra? Karena cacing sutra ini mengandung protein dan juga lemak yang bagus untuk pertumbuhan burayak ikan gapi. Nah, cara pemberiannya adalah menggunakan cacing sutra hidup dan dimasukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman ya, sedikit saja. Nanti pada saat percobaan pertama kita kenalkan dengan cacing sutra ini,
biasanya si burayak ikan gapi itu hanya colek-colek aja ya, colek-colek, belum dimakan, baru digigit-gigit, dicobain, dicicipin tuh rasanya tuh kayak apa sih rasanya. Cacing sutra ya kan, digigit-gigit. Nah nanti pada hari-hari berikutnya baru dia mulai memakan satu dua ya kan. Jadi pada saat pengenalan cacing sutra tidak perlu memberikan langsung banyak, kita berikan sedikit-sedikit saja pada burayaknya. Nanti lambat laun bertambah hari kita bisa menambahkan jumlah dari cacing sutranya, ditambah banyak. Nah untuk pengalaman di Titan Gapi ini kita menggunakan cacing sutra di usia 5 bulan sampai 3 minggu ya teman-teman ya. Di usia 3 bulan sampai 3 minggu, 5 hari sampai 3 minggu itu kita nanti akan melihat perkembangan yang sangat pesat sekali pada burayak ikan gapi kita. Ikannya jadi lebih sehat dan perkembangannya sangat pesat. Jadi penggunaan pakan ini sangat berpengaruh pada keberhasilan pembesaran ya, keberhasilan pembesaran burayak ikan gapi. Nah itu tadi adalah resep rahasia dari pakan, faktor pakannya, karena pakan sangat berpengaruh pada pertumbuhan pembesaran ikan gapi. Di saat kita memberikan nutrisi yang tepat dan gapinya mau makan dengan lahap, otomatis ikan gapi itu tidak akan mudah mati, tidak terkena penyakit, dan bisa tumbuh menjadi besar seperti yang kita inginkan. Untuk cacing sutra yang kita berikan itu tidak bisa langsung kita beli dari toko atau kios ikan hias terdekat langsung diberikan ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk melakukan pengolahan pada cacing sutra yang kita beli dari toko atau kios ikan hias terdekat. Biasanya kita beli itu kita taruh di bak dulu, kita kasih aerator, kita tunggu sebentar 30 menit, lalu ganti air, kalau bisa 2 atau 3 kali. Pastikan cacing sutranya sudah berwarna merah cerah ya, merah segar begitu, baru kita bisa berikan pada burayak ikan gapi kesayangan kita ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita langsung main kasih aja pada saat setelah beli dari kios, itu cacingnya juga tidak sehat atau mengandung kotoran si cacing sutra itu yang bisa mengakibatkan kematian pada burayak ikan gapi ya. Jadi kita harus sterilkan dulu, kita olah dulu cacing sutranya sebelum dikasihkan pada burayak ikan gapi kesayangan kita. Nah itu tadi adalah resep bagaimana cara membuat anakan ikan gapi agar tidak mudah mati. Nah di ikan gapi kita bisa sukses 100% hidup ya. Kita sudah tes di sekitar 7 atau 8 bak itu nggak ada yang mati teman-teman. Mantap pokoknya. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah, coba dipraktekkan. Oke, sekian dulu video dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang sudah komen, like, subscribe, saya doakan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Simak terus video-video dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.